Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin amma ba'du. Qala mu'allif rahimakumullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala wa min karomatihi aidon, sebagian daripada karomahnya Kanjeng Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu lagi, anna syaikha Aliyanil Haitiyah wa syarifa Abdullah ibn Muhammadin Abul Ghanaim Al-Hasani rahimahumallahu ta'ala dakhala daru syaikha qaddasallahu sirrah. Di antara karomah yang dimiliki oleh Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu lagi, sesungguhnya Syekh Ali, ya, Syekh Ali Al-Haiti, kemudian Wasyarif Abdullah bin Muhammad Abul Ghanaim Al-Hasani rahimahumallahu ta'ala, Syekh Ali dan Syarif Abdullah bin Muhammad itu sejarahnya pernah sowan atau menghadap atau silaturahim ke tempat atau ke kediaman Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu. Itu ceritanya. Kemudian ketika Syekh Ali dan Syarif Abdullah bin Muhammad menghadap Kanjeng Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu, fawajada insanan syabban mulkon ala kofah, ya, terhadap Kanjeng Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu. Ya. Kemudian Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu mengatakan kepada Syekh Ali, ya, wahai Ali, anak muda yang terlentang, yang dalam keadaan lumpuh tidak bisa apa-apa itu saya serahkan kepada kamu sajalah, nggak usah suruh saya. Itu ibaratnya seperti itu. Masa gitu aja kok harus nunggu saya? Cuman penyakitnya cuman lumpuh gitu aja, nggak bisa apa-apa. Ya. Ya udah, aku serahkan sama kamu aja lah, obatin lah, pandai-pandai kamu lah, kan gitu. Akhirnya
Syekh Ali dan Syekh Syarif tadi bersedia, tapi dalam hatinya mengucap, oke, saya sedia, Syekh, tapi dengan satu catatan, dapat izin dari panjenengan, dapat ridho daripada engkau, asal engkau izinin saja, dan tolong diberikan syafaat ataupun pertolongan, ya. Yang akhirnya begitu diobatin sama Syekh Ali, ya, diobatin sama Syekh Ali dan Syekh Syarif, karena atas pertolongan daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu an, ya, nggak sampai lama, alhamdulillah dengan izin Allah, anak muda tersebut tiba-tiba langsung sembuh, ya. Terus tidak lumpuh lagi, tidak berbaring lagi, langsung spontanitas itu sehat. Spontanitas itu sehat. Setelah itu fakharaja ila rajul al-muqa wa arrafahu bidzalik. Ya. Ketika seorang anak muda tersebut diobatin sama Syekh Ali, atas izin Allah, berkat bantuan pertolongan Kanjeng Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu an, spontan sehat. Begitu sehat, begitu sembuh, itu langsung terbang, ya, loncat dari jendelanya Syekh Abdul Qadir, ya, langsung terbang jauh sampai menghilang, ya, keluar dari rumahnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu an. Faqamar rajulu faqaraja min quwwatin fi dihlizi wa tara fil hawa, ya, terbang sampai jauh tinggi sampai tidak bisa dilihat oleh penglihatannya Syekh Ali Al-Haiti dan Syekh Syarif Abdullah bin Muhammad. Kemudian faraja'a ila Syekh radhiyallahu an. Setelah laki-laki atau anak muda yang sembuh diobatin oleh Syekh Ali tadi dan Syekh Syarif, akhirnya anak muda tadi terbang jauh sampai hilang dari pandangan mata, Syekh Ali dan Syekh Syarif Abdullah bin Muhammad akhirnya balik menghadap kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu an. Setelah menghadap Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu an, wa sa'alahu an halir rajul. Akhirnya Syekh Ali dan Syekh Syarif bertanya kepada Kanjeng Syekh, perintah Kanjeng Syekh sudah saya laksanakan. Anak muda yang dalam keadaan lumpuh, ya, terlentang di teras Kanjeng Syekh sudah saya obatin. Alhamdulillah spontan sembuh. Begitu sembuh Kanjeng Syekh, anak muda tersebut langsung bangkit berdiri, langsung terbang jauh sampai ke awan yang paling tinggi. Awang-awang apa bahasanya? Nah, pokoknya yang paling tinggi lah, ya kan? Sampai tidak bisa kelihatan mata kami. Apa yang terjadi kepada anak muda ini, wahai Kanjeng Syekh? Faqala innahu marra fil hawa wa qala fi nafsi ma fi Baghdad rajulun misli fasalabtuhu halau. Seorang laki-laki tersebut itu adalah seorang laki-laki yang sangat sombong sekali, ya. Seorang laki-laki yang sangat sombong sekali. Sombongnya minta ampun. Kok bisa demikian? Iya, karena dia melewati Baghdad, ya, melewati tanahku ini, kampungku ini atau negaraku ini. Mereka menyombongkan diri bahwa tidak ada orang yang hebat selain aku. Itu kata anak muda tadi. Nggak ada orang alim selain aku, nggak ada orang yang makrifat selain aku. Jadi menyepelekan Kanjeng Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Itu. Jadi karena aku pengen memberikan pelajaran dan pengen memberikan ilmu kepada dia, maka spontanitas begitu dia sombong, ya kan? Begitu dia sombong,
nggak nyampe nunggu menit, boro-boro jam, nggak sampai nunggu berapa menit saja, spontan langsung orang itu terjatuh dan terlempar sampai di depan rumah atau di dalam rumahnya Kanjeng Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu. Ini termasuk karomah yang dimiliki oleh Kanjeng Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu. Bapak-bapak jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karomah ini harus menginspirasi kepada kita sebagai muhibbin, orang-orang yang demen, orang-orang yang senang dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, saking senangnya menjalankan thariqah Qadiriyah. Ya. Karena thariqah Qadiriyah itu adalah thariqah yang dicetuskan oleh Kanjeng Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, makanya namanya Qadiriyah karena penerus daripada keturunan Rasulullah itu yang mengajarkan dan mengamalkan zikir nafi isbat itu adalah Kanjeng Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, makanya dinamakan thariqah Qadiriyah. Sejarah ini harus menginspirasi kepada kita bahwa kita sebagai salik, ya, orang yang mengambah jalan untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala dengan jalan thariqah, melalui jalan thariqah, ya, dengan melaksanakan zikir la ilaha illallah atau zikir kalimah thayyibah atau yang dikatakan nafi isbat. Kita harus berusaha bagaimana untuk bisa mengendalikan sifat kesombongan yang ada di dalam diri kita. Karena apa? Salah satu sifat yang paling dibenci oleh Kanjeng Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu kalau punya murid kok sifatnya sombong ataupun takabur. Itu lagi-lagi sering diajarkan setiap kita tawajuhan, ya, di tempat di mahal-mahal ihdor, kita berusaha untuk bagaimana merasa bahwa diri kita adalah makhluk yang dhaif, ya, walaupun toh pada hakikatnya Allah menciptakan kita itu di antara salah satu makhluk yang sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Manusia itu manusia yang paling sempurna. Ya, manusia itu adalah makhluk yang paling hebat, yang paling baik, fi aksani takwim, ya kan? Di antara makhluk-makhluk Allah yang baik adalah manusia. Tapi kita harus berusaha mempunyai rasa bahwa di dalam diri kita adalah makhluk yang dhaif, makhluk yang tidak bisa apa-apa, makhluk yang tidak punya apa-apa, makhluk yang justru sukanya senang menumpuk-numpuk dosa, ya. Makhluk yang justru sukanya berbuat dolim terhadap dirinya, dolim terhadap istrinya, dolim terhadap anak-anaknya, dolim terhadap keluarganya, tetangga kanan kirinya, saudara-saudaranya, bahkan sering dolim terhadap guru-gurunya, bahkan juga sering dolim kepada kedua orang tuanya. Itu harus dirasakan, ya, supaya tidak muncul di dalam diri kita ini sebuah penyakit atau sebuah hati yang sombong. Karena kesombongan itu paling dibenci oleh Kanjeng Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu. Cerita karomah yang dimiliki oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani saja, ketika ada seorang laki-laki yang hebat tapi dia merasa bahwa dirinya orang hebat, nggak ada orang hebat selain aku, nggak ada orang pinter selain saya, tidak ada orang yang alim selain diriku, ya kan? Nggak ada orang yang kebal kecuali aku. Sampai-sampai semua orang ditantangin semua, kan ya? Nah itu aja spontanitas. Tiba-tiba di kediamannya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu tersebut, ya, ada manusia, ada seseorang, ya, syaban, itu bahasanya apa ya, anak muda. Nah itu adalah ada anak muda mulkon ala kofah. Anak muda tersebut itu kalau bahasa di sini itu ngatang-ngatang. Ngatang-ngatang itu terlentang, ya kan?
terlentang di ruangan tamu, nggak bisa apa-apa, tangannya jepapangan begini, ya, nggak bisa duduk, nggak bisa apa. Itu di kediamannya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu. Itu disaksikan oleh Ali Al-Haiti dan Syarif Abdullah bin Muhammad. Loh, ini ada apa? Kok di kediaman Syekh Abdul Qadir itu ada anak muda yang terlentang, nggak punya daya, nggak punya kekuatan, ya kan? Kondisi dalam keadaan lemah, tidak punya daya apa-apa. Kenapa orang ini? Ya. Begitu Ali Al-Haiti, Syekh Ali Al-Haiti dan Syekh Syarif Abdullah bin Muhammad melihat kejadian tersebut, ya, akhirnya anak muda tersebut yang terlentang dalam keadaan lumpuh tersebut minta tolong kepada Syekh Ali Al-Haiti, ya, minta tolong kepada Syekh Ali Al-Haiti. Faqala li Syekh Ali Al-Haiti radhiyallahu an, ya sayyidi isfa'li inda Syekh. Wahai Syekh Ali radhiyallahu an, ini Syekh Ali ya, bukan Mas Ali, bukan. Syekh, ada Syekhnya. Ya, sebentar lagi juga akan jadi Syekh, mudah-mudahan ya. Ini karena kalau dilihat apa namanya keterangan di dalam manaqib ini kok ada namanya Syekh Ali, dengan itu ada namanya Syekh Ali. Ya. Ya, mudah-mudahan aja Mas Ali bisa jadi Syekh, mudah-mudahan. Berkat apa namanya mahabbahnya kepada Kanjeng Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu an. Faqala li Syekh Ali Al-Haiti radhiyallahu an, ya Syekh Ali, isfa'li inda Syekh, isfa'li inda Syekh, tolong Syekh Ali, saya mintakan syafaat terhadap Kanjeng Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Tolong, mungkin hanya engkau yang bisa yang saya bisa minta tolong. Hanya engkau yang mau menolong saya untuk memintakan syafaat aku terhadap Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Setelah itu falamma dzakarahu lahu wa habahu lahu biqauli. Ya. Setelah apa namanya anak muda tersebut minta tolong dengan Syekh Ali, akhirnya Syekh Ali berusaha untuk menolongnya dan minta syafaat, minta bantuan kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu an. Ya. Ketika Syekh Ali berhadapan dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu an, dzakarahu falamma dzakarahu lahu wa habahu lahu biqauli qad wahabtuhu lah. Ya. Syekh Ali menceritakan kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu an, wahai Kanjeng Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu an, anak muda yang dalam keadaan lumpuh terlentang di teras panjenengan ini, ya, di teras engkau ini wahai Syekh, kasihan dia dalam keadaan lumpuh, nggak bisa apa-apa, duduk saja nggak bisa, mau makan juga nggak bisa, ya, terlentang berbaring, nggak bisa miring, nggak bisa tengkurap, dia nggak punya daya apa-apa, hanya mampu berbicara saja. Ketika berbicara dia minta tolong sama saya dimintain tolong supaya memintakan syafaat, memintakan pertolongan kepada engkau wahai Kanjeng Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Setelah itu begitu Syekh Ali dan Syekh Syarif Abdullah bin Muhammad menyampaikan perkataan, Syekh Abdul Qadir nggak senang, dapat azab daripada Allah Subhanahu wa taala, akhirnya jatuh
menjadi lumpuh yang tidak punya daya apa-apa. Kesombongannya sudah tidak terlintas di dalam badannya. Ketakaburannya sudah tidak dimiliki di dalam dirinya. Ini bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan hanya kita cuma sekedar menjalankan bacaan manakib saja tapi tidak tahu artinya, ya. Dan juga jangan sampai hanya kita sekedar tahu artinya tapi tidak bisa kita implementasikan makna daripada arti manakib tersebut, ya. Udah torekoh tapi sama kawan sering kelahi, sama teman sering ribut, sama tetangga nggak akur, ya. Udah menjalankan torekoh bertahun-tahun lamanya tapi tidak membekas torekoh di dalam hatinya, selalu menyepelekan orang lain, selalu merendahkan orang lain, nggak ada orang hebat selain kita. Naudzubillah summa naudzubillah min zalik. Itu suatu hal yang paling tidak disukai oleh Kanjeng Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu. Syekh Abdul Qadir kenapa tidak senang dengan murid-muridnya yang mempunyai sifat sombong? Karena beliau sadar yang berhak untuk menyombongkan diri, yang berhak mempunyai sifat sombong itu sebetulnya bukan manusia, tapi Allah Subhanahu wa taala. Apa yang bisa kita banggakan? Apa yang bisa kita harapkan? Ini bapak-bapak jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka berusahalah untuk kita tawadu, ya, merendah, ya, merendahkan diri kita dengan apa saja yang telah dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena titipan-titipan itu kadang-kalanya itu menjadikan sebuah ujian bagi kita. Yang tadinya kita miskin dititipin oleh Allah menjadi orang kaya. Mampu nggak kekayaan itu membuat diri kita atau hati kita untuk tawadu? Yang tadinya kita bodoh, begitu belajar terus, belajar akhirnya menjadi orang pintar. Mampu nggak ilmu itu untuk bisa merunduk terhadap manusia, bahkan merunduk terhadap Allah Subhanahu wa taala? Yang tadinya tidak memiliki dan tidak mempunyai jabatan apapun, ya, begitu dikasih jabatan oleh Allah menjadi RT, menjadi RW, ya, atau mungkin menjadi anggota dewan atau DPR atau menjadi presiden misalnya, mampu tidak jabatan itu mendorong diri kita atau hati kita untuk tawadu, untuk merendah terhadap sesama manusia, bahkan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ini bapak-bapak jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, torekoh mengajarkan hati kita untuk selalu tawadu, ya, tidak mengajarkan hati kita untuk selalu sombong di hadapan siapa saja. Kadang-kalanya kita tidak sadarkan diri, wiridan, amalan-amalan yang kita wiridkan, yang kita amalkan tiap hari, itu kadang-kalanya tidak mampu mentemiasi, ya, dalam hati kita, sehingga kesombongan itu ada terus selalu di dalam hati kita. Kita kadang-kalanya tidak sadar bahwa apa yang ada dalam diri kita itu titipan Allah. Kita bisanya tawadhu, bisanya merendah di saat kita miskin, di saat kita tidak punya apa-apa. Itu sama orang, setiap ketemu sama orang merunduk kepalanya, tanya dulu, ya, mana Pak Haji, mana Pak Le. Itu ketika lagi miskin. Ya, sama ketika kita lagi nggak punya apa-apa, menangis, merunduk kepada Allah tiap malam, nggak pernah berhenti untuk sholat tahajud, untuk mengamalkan amalan-amalan, ya kan? Yang 5 waktunya nggak pernah ketinggalan, yang sholawatnya, yang tasbihnya, yang hauqolahnya dan macam-macam. Ya, tapi begitu Allah berikan titipan, kemiskinan itu dikurangin oleh Allah, kekurangan itu juga dikurangin oleh Allah, kita ditambah rezekinya, ditambah ilmunya. Kadang-kalanya bukan sombong kepada manusia saja, tapi kadang-kalanya malah bisa sombong terhadap Allah Subhanahu wa taala. Justru malah tidak menambah kita semakin taat beribadah, semakin tambah kita taat untuk melaksanakan wirid, zikir di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tapi malah sebaliknya malah semakin berkurang. Betul apa betul, Pak? Aku menanyakan tidak betul atau salah, tapi betul apa betul? Karena yang realita itu seperti itu.
Kan itu. Tanya Pak Marjo kalau nggak percaya itu. Kalau lagi susah itu, nangis-nangis sama Allah. Ya Allah, ya Allah. Ini ya Latif sudah 16.641 kok belum kaya-kaya ya Allah. Sholawat kami udah 10.000 tiap hari kok nggak hasil-hasil ya Allah. Nah, dikasih rezeki oleh Allah, dinaikkan jabatannya. Ya Latifnya jadi 300 kali, ya kan? Ya, sholawatnya yang tadinya 10.000 menjadi 5.000 kali, ya kan gitu. Ini bukan semata-mata kita sombong terhadap manusia saja, Pak. Ya, bukan semata-mata kita sombong terhadap guru. Ya, guru yang sudah mengajarkan amalkan terus, jalankan terus, Ya, tapi kadang-kadang kita sombong kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, apalagi yang sunah-sunahnya, kadang yang wajibnya saja itu bisa-bisa kita apelin, kita tinggalkan. Mentang-mentang ini mumpung lagi ada kesempatan ini, besok belum tentu ada lagi, kan gitu kan? Sholatnya diqodho aja lah. Pernah nggak? Oh, jujur aja, yang jujur aja. Kalau jujur itu hukumannya ringan itu. Masya Allah. Loh, ini manusiawi ya. Ini manusiawi. Kadang-kalanya terasa atau tidak, itu ada dalam diri kita. Ternyata kalau kita lihat kajian di dalam kisah karomah yang dimiliki oleh Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu an, itu tidak mengajarkan murid-muridnya untuk berperilaku sombong dengan apa saja yang ada di dalam diri kita. Sedangkan ada orang yang bukan muridnya saja, ngelewatin negara situ, ngelewatin perumahan situ, dalam hatinya merasa dirinya sombong. Nggak ada orang hebat selain aku, nggak ada orang kaya selain diriku, nggak ada orang yang kebal selain badanku. Itu aja seketika langsung lumpuh dan tergeletak di dalam rumahnya Kanjeng Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu. Nah, ngobatinya gampang, Pak. Ngobatinya itu nggak pakai hebes kayak macam kita enggak. Hanya aku ridho dan aku ikhlas karena aku diperintah Kanjeng Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu an. Tidak sampai lama laki-laki ataupun anak muda yang dalam keadaan lumpuh tersebut langsung seketika sembuh. Itu berkat daripada karomah yang dimiliki oleh Kanjeng Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu an. Jadi ini sebagai iktibar untuk kita semua, sebagai pelajaran untuk kita semua, ya, kita yang sudah menekuni dan menjalankan tuntunan-tuntunan Thariqah Qadiriyah, ya, tuntunan daripada Kanjeng Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu an, berusahalah jangan hanya sekedar wirid-wiridnya saja yang kita amalkan, yang kita laksanakan dalam keseharian kita, tapi paling tidak ilmu yang dimiliki oleh Kanjeng Syekh juga pelan-pelan sedikit demi sedikit kita tiru. Bagaimana untuk mampu menjinakkan hati kita supaya kita tidak terlalu sombong di hadapan siapa saja, supaya kita tidak terlalu sombong di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan ada barokahnya. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.